Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para teman-teman, hari ini kita masih dapat menyaksikan suatu untayan mutiara hikmah yang penting untuk kita ketahui. Sebelum kita memulai, bagi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Baik teman-teman, tema kali ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membungkam para musuh-musuhnya, yaitu kafir Quraisy, Abu Jahal berserta kawan-kawannya di dalam apa? Di dalam proses setelah atau pasca Isra wal Mi'raj Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, begitu cerdasnya Nabi kita, begitu mulia dan agungnya beliau. Beliau adalah benar kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ceritanya. Setelah selesai proses Isra wal Mi'raj, Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, sedang memikirkan bagaimana dia bisa dipilih oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dijemput oleh malaikat Jibril. Lalu di Masjidil Aqsa, ia memimpin sholat kepada seluruh para nabi, ia sebagai imamnya. Lalu ia diberangkatkan ke Sidratul Muntaha. Yang ketika di Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam tidak mampu lagi untuk menemaninya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertemulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses Isra wal Mi'raj itu selesai, pulanglah baginda kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ketika itu ada Abu Jahal. Abu Jahal ini di kalangan kafir Quraisy, di kalangan kafilah Arab, di kalangan sultan-sultan Arab. Dia dikenal dengan Abul Hakam, yaitu orang yang bijaksana. Kenapa Abu Jahal itu disematkan nama Jahal? Jahal itu, maaf kalau kita bilang mungkin bodoh, atau bahasa kampungnya ya oon lah ya. Gitu. Kenapa dia bisa disematkan itu? Tentunya nanti ada cerita tersendiri tentang penyebutan atau pemberian gelar Abu Jahal oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi singkat cerita, Nabi kita sedang duduk memikirkan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Datanglah Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kenapa kau duduk termenung? Karena Rasulullah SAW tidaklah menyampaikan sesuatu itu melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Rasulullah SAW bercerita kepada Abu Jahal, bercerita tentang kisahnya atau yang telah dialaminya dalam proses Isra wal Mi'raj. Nabi bercerita malam itu beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit ketujuh bersama Jibril alaihissalam, menggunakan buraq, ya, kuda yang ada sayapnya. Kemudian di Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam tidak lagi mampu untuk mendampingi Rasulullah. Begitu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat yang saat ini kita jalankan, yaitu sholat 5 waktu. Singkat cerita diceritakan secara detail oleh baginda Rasulullah kepada Abu Jahal. Abu Jahal diam. Memang di hatinya terdapat kedengkian, terdapat kebencian kepada dakwah Nabi Muhammad sebelumnya. Lalu Abu Jahal bilang ke baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, bagaimana kalau ceritamu ini kita sampaikan ke penduduk Mekah? Sepertinya mereka ingin mendengarkan. Di sini sebetulnya Abu Jahal, kalau dalam bahasa kita ini mau nyinyir nih, ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah dengan polosnya bilang, baiklah, saya akan ceritakan kepada penduduk Makkah. Lalu singkat cerita,
dikumpulkanlah penduduk Mekah oleh Abu Jahal di satu tempat, lalu diberikanlah waktu baginda kita bicara oleh Abu Jahal yang telah didatangi oleh seluruh penduduk Mekah kala itu. Berceritalah Nabi kita tentang proses Isra wal Mi'raj dari awal cerita hingga sampai akhir cerita. Begitu detailnya Nabi kita menceritakan. Setelah proses penceritaan itu, bagi orang-orang yang awam, mungkin dia bilang Muhammad telah nggak waras nih. Mana mungkin bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan jangka waktu sepertiga malam? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Akal mana yang bisa terima hal seperti itu? Ya kan? Nah, tentu orang di sana nyinyir, banyak yang nyinyir. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan ceritanya, Abu Jahal bilang bahwa, ya Muhammad, apakah betul kau ini udah gila? Nggak mungkin. Kita aja kalau dari Mekah ini ingin ke Masjidil Aqsa itu bisa berbulan-bulan, bisa 3 bulan. Itu pun dengan tunggangan kuda kita yang terbaik. Kau ini mimpi, kau ini menghayal, ya Muhammad. Abu Jahal bilang seperti itu. Lalu Nabi kita memang tidak membalasnya, tidak mencemoohnya, beliau diam. Abu Hakam terus menghina Nabi kita. Dibilang Nabi kita gila lah, majnun lah, penghayal lah, sihir segala macam. Tidak dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal menemui para rekan-rekannya di kabilahnya Quraisy, begitu. Petinggi-petinggi Quraisy dikumpulkan, diceritakan bahwa tadi Muhammad telah bercerita kepada penduduk Mekah, dia pernah semalam itu telah jalan Isra wal Mi'raj, dia ke Masjidil Aqsa, lalu dia bertemu dengan Allah di atas, lalu sampailah hukum yang disebut dengan sholat 5 waktu. Bagaimana nggak gila Muhammad? Dihasutlah seluruh orang, banyak tertawa, mencaci, memaki, menghina Rasulullah SAW. Nah, lalu Abu Jahal bilang, ada satu orang nih, kalau dia sampai tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad, maka hancurlah agama Muhammad, maka hancurlah risalah kenabiannya. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Jahal menemui Abu Bakar Siddiq, lalu mengatakan bahwa, ya Abu Bakar, kau telah mendengar kisah tentang Muhammad? Kata Abu Jahal. Abu Bakar mengatakan, apa itu ya Abu Hakam? Karena kan Abu Hakam panggilannya. Apa itu? Muhammad telah gila. Dia ngaku telah pergi ke Masjidil Aqsa dalam sepertiga malam. Dia pergi ke Sidratil Muntaha ditemani oleh Jibril alaihissalam. Di sana dia dapat wahyu oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu kembali lagi ke Mekah ini dalam waktu sepertiga malam saja. Apa mungkin? Ya Abu Bakar. Dihasut Abu Bakar oleh Abu Jahal. Lihat di sini statement Abu Bakar yang betul-betul pantaslah kalau dia diberikan gelar Abu Bakar Siddiq, dengan kebenarannya, dengan keyakinannya yang tak goyang, saudara. Apa kata Abu Bakar? Ya Abu Hakam, ya Abu Jahal, kalaulah Muhammad itu bercerita yang lebih hebat dari itu, maka demi Allah aku akan mempercayainya. Jika ada suatu cerita yang lebih hebat yang diceritakan oleh Muhammad SAW, maka demi Allah aku akan percaya kepadanya. Ya Abu Hakam. Diam Abu Hakam. Ini Abu Bakar kalau tumbang, kalau bisa digoyahkan pemikirannya oleh Abu Jahal, maka selesai agama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar segera menemui baginda Rasulullah SAW ketika ia dapat kabar dari Abu Jahal tadi. Ya Rasulullah, aku telah dengar berita dari Abu Jahal. Apakah benar begini? Nabi kita berkata jujur, benar ya Abu Bakar, betul. Itu. Abu Bakar percaya, kaulah utusan Allah, kau tak akan berdusta ya Rasulullah. Nah, di sini kecerdasan Abu Bakar. Abu Bakar bilang kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bersediakah engkau jika kita kumpulkan seluruh orang Quraisy
kau ceritakan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa yang ada di sana. Kau belum pernah ke sana selama hidupmu. Kami orang Quraisy tak pernah mengetahui kalau kau pernah ke sana. Karena kan ada tradisi rihlatas syita'i was shaif, gitu kan, bepergian. Jadi orang-orang Quraisy itu jika ada musim-musim itu dia pergian, kalau tidak ke Palestina, dia ke Yaman. Begitu. Itu ada cerita tersendiri tentunya. Lalu singkat cerita, baginda kita, baiklah, setuju. Silakan, kita bisa kumpulkan. Saya akan ceritakan bagaimana bentuk fisik ornamennya, bentuk pasarnya, topografinya, itu Masjidil Aqsa. Baik, saya akan ceritakan insya Allah. Akhirnya singkat cerita, Abu Bakar dengan kecerdasannya, karena ia betul-betul percaya kepada baginda Rasulullah SAW, dikumpulkanlah petinggi-petinggi Quraisy dan juga Abu Jahal di sana. Ya Quraisy, kata Abu Bakar, hari ini aku minta kau dengarkan apa yang akan diceritakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau menghinanya, ya kan? Kalau kau menghinanya karena dia telah bermimpi atau dia telah berhayal telah ke Masjidil Aqsa, maka dia akan menceritakannya. Jika ada yang salah dari ceritanya, maka kau boleh mendustakannya. Abu Bakar cerdas di sini, karena dia yakin Nabi Muhammad pasti betul-betul ke sana dengan secara fisik. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seolah-olah Allah membukakan Masjid Al-Aqsa itu langsung di matanya. Jadi dengan begitu, jadi kenapa juga diceritakan kepada petinggi Quraisy bahwa memang petinggi-petinggi Quraisy itu memang sering ke sana. Jadi petinggi Quraisy itu dia tahu betul bagaimana bentuk Masjid Al-Aqsa di sana, bagaimana bentuk pasarnya di sana, topografinya, geografinya, ya kan, letak-letak ornamen dan sebagai detail-detailnya. Di sini adalah bukti yang tak terbantahkan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bayangkan, bagi Nabi kita tidak pernah ke sana secara fisik, tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang tahu Nabi kita pernah ke sana. Nah, dalam cerita itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan secara detail bahwa di sana bentuknya masjidnya seperti ini, pilarnya seperti ini, ornamennya seperti ini, pasarnya seperti ini, betul-betul detail diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para petinggi Quraisy? Muhammad benar. Begitu diceritakan Muhammad benar. Begitu diceritakan bentuk ini, itu dan sebagainya, Muhammad benar. Tidak ada satupun yang mendustakannya. Bahwa itu adalah bukti telak. Yang tetap aja ada orang juga yang tetap mengingkari bahwa Muhammad ini punya sihir lah. Muhammad ini adalah tukang sihir, tukang penyamun, tukang orang gila dan sebagainya. Buat orang yang berpikir ini udah cukup sebetulnya. Bagaimana mungkin Nabi kita tidak pernah ke sana tapi bisa menceritakan secara detail bentuk Masjidil Aqsa. Lalu singkat cerita, sebelum diakhiri pertemuan itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kaum Quraisy, ya Quraisy, apabila ada satu lagi yang ingin kuceritakan kepada kau, apakah kalian ingin beriman kepada Allah? Mereka bilang, tentu saja ya Muhammad. Jika kau bisa menceritakan suatu hal yang konkret, yang bisa dibuktikan secara fakta, tentu aja kami akan beriman. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, menceritakanlah. Beliau ceritakan bahwa sepulangnya beliau dari Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa, dia langsung pulang ke Masjidil Haram. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu kafilah. Kafilah itu seperti gerombolan pedagang. Itu 3 onta ke atas baru disebut dengan kafilah. Jadi ada satu kafilah itu dilihat oleh Nabi di atas langit. Kafilah itu kehilangan 1 ekor onta. Ontanya warna putih, menggunakan slayer atau shawl warna merah. Nah, ontanya itu hilang, tersesat di salah satu lembah. Nabi kita melihat dalam perjalanan pulang itu. Nabi kita menyampaikan pada saat pulang itu, katakan bahwa, hai fulan, untamu hilang, untamu ada di lembah fulan. Gitu. Untamu ada di lembah situ tuh, dikasih tahu sama Nabi itu. Ya kan? Akhirnya Nabi kita menceritakan bahwa nanti 2 atau 3 hari ke depan akan ada kafilah
yang pulang ke sini, yang ke Mekah ini, beliau namanya si Fulan dan Fulan. Dan dia pernah kehilangan untanya berwarna putih, berkalungkan kain warna merah. Aku yang telah memberitahunya dia. Aku telah beritahukan dia bahwa untanya tersesat di salah satu lembah. Nanti 2 atau 3 hari lagi kau temukan kafilah itu, kau tanya kepadanya, apakah untanya itu kehilangan? Dan apakah untanya itu berwarna putih dan berkalungkan sal warna merah? Jika benar, kau pastikan itu adalah suaraku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akhirnya berita itu menjadi viral di kalangan masyarakat Mekah kalian. 2-3 hari penduduk Mekah yang kecil, yang tua, semuanya menunggu di depan gerbang pintu Mekah. Dia menunggu apa betul yang dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa betul akan ada kafilah dengan namanya ini, dan dia pernah kehilangan unta warna putih dengan syal warna merah, dan dia mendengar suara dari langit. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Betul, ada kafilah pulang dari berdagang di negeri lain masuk ke dalam kota Mekah. Semua orang menunggu, semua orang ingin tahu nih benar gak nih apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Sekaligus pembuktian di sini. Datanglah satu kafilah itu, didekati, dia merasa bingung kenapa seakan-akan ditunggu seperti ini. Ditanyalah, hai kafilah, apakah betul kamu memiliki unta yang berwarna putih lalu berkainkan syal merah? Kafilah itu mengatakan betul. Wah, 1 poin betul. Yang kedua, apakah di dalam perjalanan untamu itu sempat hilang? Lalu kafilah bertanya, betul, pernah hilang. Jadi waktu kami jalan 2 atau 3 hari yang lalu, ini unta hilang. Lalu anehnya, kata si kafilah, anehnya kami mendengar suara dari langit. Dia memberitahu kami, hai Fulan, dan dia tahu nama kami. Hai Fulan, untamu ada di lembah tersebut. Kami dikasih tahu, kami dituntun oleh suara yang ada di langit itu. Lalu kami mengikutinya. Setelah kami mengikutinya, bahwa benar unta kami sedang tersesat di salah satu lembah. Yang kami pertanyakan adalah, kalian penduduk Mekah, kalian tahu dari mana kalau unta kami sempat tersesat? Mereka serentak mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahumu, wahai kafilah. Disitulah tragedi viral dan pembuktian yang luar biasa bahwa begitu banyak mukjizat yang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, tak perlu diragukan lagi, tak bisa diragukan lagi, dan tak bisa dibantah oleh apapun bahwa kekasih Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, dan kita berdiri dalam suatu agama yang benar. Janganlah kita ragukan agama ini, dan janganlah kita mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, saya mohon maaf jika ada periwatan saya yang salah. Tentunya ini sedikit daripada pelajaran yang baik untuk kita ketahui sebagai penebal iman kita, bahwa semua yang telah terjadi itu telah tercatat di dalam tinta emas. Dan kisah-kisah Nabi kita Muhammad SAW adalah benar adanya, tidak dibuat-buat, dan apapun yang keluar dari lisan baginda Muhammad SAW adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bergembira diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan pemimpin kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekian, mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.